Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Fazlai Muhammad dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dan saya semester 3. NPM saya atau nomor pokok mahasiswa yaitu 21140711040. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi motor bakar dan traktor pertanian, yaitu bab sistem karburator dan injeksi pada motor bensin. Diampu oleh dosen Dr. Mareli Talaumbanua, STP MSc. Yang pertama, pendahuluan, yaitu sepeda motor sebagai alat transportasi menggunakan motor bakar yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan roda. Jadi sepeda motor itu memiliki dua jenis, yaitu motor bakar 4 tak atau motor bakar 4 langkah dan motor bakar 2 tak atau motor bakar 2 langkah. Nah, motor bakar 4 tak dan 2 tak ini memiliki langkah yang sama, namun perputaran yang beda. Pada motor bakar 4 tak itu dia eh, memiliki dua putaran engkol pada 4 langkah. Jadi langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Berbeda dengan motor 2 tak, yaitu dia memiliki satu putaran engkol dengan 4 langkah. Jadi pada setengah langkah, yaitu ada langkah isap dan langkah kompresi, dan setengah langkahnya lagi ada langkah kerja dan langkah buang untuk motor 2 tak. Nah, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar pada langkah hisap. Selanjutnya dikompresi dalam ruang silinder yang tertutup sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Menjelang akhir langkah kompresi atau sebelum titik mati atas atau bisa dikenal sebagai TMA. Percikan bunga api busi akan membakar bahan bakar sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, pada campuran udara dan bahan bakar ini menggunakan komponen yang disebut karburator. Karburator berfungsi untuk pengaturan tekanan pada saluran masuk di muka karburator akibat buka tutup throttle karburator dan naik turunnya putaran mesin akan mengatur naik turunnya jarum skep untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan dikeluarkan. Karburator juga memiliki filter udara yang mempengaruhi tekanan vakum pada karburator, sehingga akan mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dikeluarkan. Lalu, sejak berkembangnya teknologi, terlahirlah teknologi sistem bahan bakar injeksi. Nah, teknologi sistem bahan bakar ini merupakan sistem mekanis dan juga elektrik. Nah, karena komponen ini menggunakan kontrol elektronika berdasarkan data input dari berbagai sensor yang ada untuk membaca kondisi dan suhu mesin. Teknologi sistem bahan bakar injeksi mampu menghasilkan pembakaran dan performa mesin yang lebih baik dari karburator. Nah, lalu pada materi bab pertama yaitu karburator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karburator, macam-macam dari karburator, dan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen yang ada pada karburator. Nah, pada karburator adalah komponen motor bakar sebagai tempat pencampuran bahan bakar dan udara. Setelah bensin dan udara menjadi bahan bakar gas, maka masuk ke dalam silinder. Di dalam silinder, bahan bakar gas itu dipadatkan dan dibakar dengan percikan api dari busi, sehingga akan mendesak torak turun ke bawah. Nah, itu yang akan menghasilkan langkah usaha. Demikian berlangsung secara terus-menerus saat motor bekerja. Lalu, macam-macam karburator ditinjau dari arah mengalirnya campuran udara dan bensin. Karburator dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, karburator arus naik. Pada tipe ini, campuran udara dengan bensin mengalir dari bawah ke atas, sehingga efisiensi pengisian rendah, yang diakibatkan oleh adanya kerugian gravitasi dari campuran itu sendiri. Selain itu, karena arah alirannya ke atas, maka karburator harus ditempatkan di bawah. Nah, sehingga cara melayaninya lebih sulit, lebih rumit. Karburator jenis ini juga
udah tidak dipergunakan lagi. Lalu pada golongan kedua yaitu karburator arus sisi datar. Nah, pada tipe ini, pada golongan ini, dia penempatannya itu mendatar, sehingga untuk membuat intake manifold yang lebih pendek, maka jumlah kerugian gesekan pada sistem intake menjadi lebih kecil. Efisiensinya pun lebih tinggi. Nah, keuntungan lainnya adalah motor dapat dibuat lebih rendah. Untuk melakukan penyetelan karburator ini diperlukan ketelitian dan keahlian, serta harganya pun lebih mahal dari tipe yang lain. Nah, karburator ini banyak digunakan pada motor-motor putaran tinggi atau yang bisa disebut motor sport ya. Lalu pada tipe ketiga yaitu karburator arus turun. Nah, campuran udara dengan bensin mengalir dari atas ke bawah, berbeda dengan arus naik. Nah, sehingga kerugian gravitasi tidak ada. Posisi penempatannya juga memungkinkan untuk dapat melakukan servis secara mudah. Tapi sehubung dengan tingginya gambar maka 7 ruang. Nah, terus juga karburator mesin menjadi arus bertambah mendatar lebih tinggi karena tinggi mesin bertambah. Lalu pada karburator setidaknya mempunyai 12 komponen yang mana saling berkaitan untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang tepat sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Berikut beberapa komponen tersebut. Nah, pada yang saya lingkari ini adalah tempat bahan bakar itu sementara atau dikenal sebagai mangkok pelampung karburator. Nah, ini sebelum kita homogenkan dengan udara, nah tepatnya itu dia berada di sini. Nah, lalu ada di sini yaitu pelampung. Pelampung ini fungsinya untuk tidak melebihi takaran pada mangkok. Jadi karburator itu tidak mengalami kebanjiran. Nah, itu sulit untuk menyala. Lalu di sini ada jarum katup atau jarum katup pelampung. Nah, ini berkaitan dengan pelampung, yaitu fungsinya untuk penutup saluran suplai bahan bakar dari tangki apabila bahan bakar yang ada di dalam mangkok telah penuh. Nah, terus juga kalau misalkan kosong pada mangkok, nah ini akan berat. Nah, kalau misalkan penuh dia akan mengambang. Nah, terus juga katup gas. Di sini ada katup gas, yaitu berfungsi untuk pengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang nantinya akan diteruskan ke dalam ruang bakar. Nah, pada katup gas ini, dia berkaitan dengan pegas katup gas. Nah, pegas ini fungsinya adalah menjaga katup tetap tertutup ketika tidak menarik tuas gas dan mengembalikan posisi katup gas ke posisi semula saat kita melakukan deselerasi. Lalu di sini ada slow jet. Nah, slow jet ini fungsinya untuk mengontrol dan mengatur aliran bahan bakar pada sistem dengan putaran rendah dan menengah. Dan semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan disalurkan. Nah, di sebelahnya ada main jet. Main jet ini sama peranannya. Nah, tetapi fungsinya yang berbeda. Fungsinya itu dia difungsikan pada putaran menengah lalu ke tinggi. Nah, tentu juga semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan dilalirkan. Nah, di sini juga ada jet needle. Jet needle ini fungsinya untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk melalui main jet. Di saat motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Selain itu, komponen ini juga berperan penting terhadap besar kecilnya lubang needle jet, yang mana bentuk dari komponen ini sedikit tirus. Sehingga pada saat jet needle ditarik, maka diameter needle jet akan berubah sesuai dengan throttle valve yang ada. Nah, inilah gambar dari needle jet yang komponennya itu sedikit tirus. Jadi di saat
jet needle ditarik, maka diameter dari needle jet itu akan berubah sesuai dengan throttle valve yang ada. Lalu ya fungsinya ini adalah mengontrol besar kecilnya lubang yang masih berhubungan dengan bagian venturi. Sementara bentuk dari komponen itu ya tirus ya. Terus juga ada slow air jet atau slow air bleed. Nah, oke, maaf. Fungsinya ini adalah untuk eh, apa ya, sebuah lunan yang akan dilewati udara saat mesin berada pada putaran stasioner. Dan hebatnya, besar kecilnya lubang slow air jet ini akan mempengaruhi campuran ya saat berada pada putaran stasioner atau putaran rendah sekalipun. Lalu di sebelahnya ini ada main air jet. Nah, main air jet ini fungsi utamanya yaitu lubang yang akan dilewati oleh udara saat mesin berada pada putaran tengah serta tinggi. Jadi ini untuk putaran yang rendah, udara putaran yang rendah, dan ini main air jet ini untuk putaran yang tinggi. Jadi semakin besar kecilnya lubang akan dapat mengaruhi besar dan juga atomisasi bahan bakar yang akan melewati main jet. Nah, ini dia gambar dari main air jet. Nah, pada komponen pilot jet atau slow jet dan main jet. Nah, terus juga di sini ada main air jet, slow air jet. Nah, di sini ini fungsinya untuk bisa juga menambah akselerasi pada motor. Nah, semakin besar lubangnya itu, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan dikeluarkan. Begitu pula dengan needle jet ini. Lalu di sini ada screw, pilot screw, air screw. Fungsinya ini adalah untuk mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang akan melewati orifice atau yang melewati venturi. Jadi dia ini fungsinya untuk mengatur udara. Nah, jika ini kita kendurkan, maka udara itu akan mengalir secara banyak gitu, secara luas. Nah, kemudian bensinnya pun akan terhisap secara banyak. Nah, akselerasi motor pun semakin kencang. Oke, lalu di sini ada cara kerja karburator. Nah, seperti yang saya jelaskan sedikit pada komponen karburator, prinsip dasar dari kerja karburator dikenal sebagai prinsip Bernoulli. Nah, prinsipnya itu seperti ini. Kecepatan ideal suatu gas atau udara akan bertambah seiring dengan turunnya tekanan. Dalam keadaan tertentu, perbandingan kecepatan dan tekanan bisa dikatakan hampir linear. Katakanlah kecepatan akan naik 2 kali jika tekanan turun 2 kali. Nah, secara sederhana karburator terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar yang ini adalah karburator jenis CV atau bisa disebut sebagai constant velocity. Nah, biasanya mekanik tuh menyebutnya sebagai karbu vakum. Nah, perbedaannya adalah throttle valve yang mengatur bukan gas. Nah, karburator CV skep-nya berbentuk flat. Nah, ini skep-nya nih. Nah, kalau pada ini adalah variable venturi. Nah, skep-nya tuh dia berada di bagian sini. Nah, kalau pada constant velocity, skep-nya berada di bagian sini. Nah, jadi skep-nya itulah yang mengubah volume aliran udara atau bensin akan tetap di angka tertentu. Nah, maka dari itu kekurangannya pun akan tetap dan tidak bisa berubah, sehingga akselerasi pada motor pun konstan, dalam artian sulit untuk dimodifikasi. Nah, venturinya itu tergantung pada aliran dari
aliran dari udara ini. Lalu di sini juga ada Venturi valve atau dikenal sebagai variabel Venturi. Nah, di sini dia bisa diatur bukaannya. Nah, lalu juga pada variabel Venturi ini, nah di sini ada pilot jet. Nah, pada putaran rendah dan menengah, aliran udaranya itu dia mengalir. Jika gas ditarik, maka Venturi ini akan tertarik, akan terangkat. Nah, lalu udara pun masuk ke Venturi ini. Nah, sehingga pada pilot jet pada putaran rendah ke menengah, nah masuklah dari air ini lubang sini, lalu dia masuk ke sini. Nah, jika semakin ditarik gasnya atau throttle gasnya, throttle valve-nya, nah maka udara pun semakin banyak sehingga prinsip Bernoulli ini pun semakin kuat, kecepatannya pun semakin meningkat dan bensinnya pun semakin terhisap oleh udara, oleh masuknya udara ini. Nah, terus juga sedikit saya menjelaskan adalah sewaktu torak bergerak ke TMA menuju TMB di dalam rangka hisap, maka pada lubang silinder terjadi pembesaran ruangan sehingga menimbulkan kevakuman pada lubang silinder tersebut. Kevakuman inilah membuat perbedaan tekanan udara antar alam bebas dengan lubang silinder, di mana tekanan udara di dalam lubang silinder lebih rendah daripada tekanan pada alam bebas. Dengan adanya perbedaan tekanan ini, maka mengalirlah udara di alam bebas masuk ke dalam lubang silinder dengan terlebih dahulu udara yang masuk ini disaring oleh udara agar debu tidak turut masuk. Nah, itu dinamakan sebagai filter karbu. Nah, kemudian udara ini melewati bagian karburator, lubang masuk inlet port atau dikenal inlet port, dan selanjutnya masuk ke dalam silinder. Lalu jumlah udara yang masuk dapat diatur oleh sebuah katup pada karburator atau yang disebut sebagai throttle valve. Nah, yang sudah saya jelaskan ini pada CV atau constant velocity ini adalah throttle valve-nya. Kalau pada variable valve ini ada inilah throttle valve-nya. Nah, inilah Venturinya, tapi throttle valve-nya itu dia di sini. Jadi ditarik oleh pegas katup gasnya. Nah, lalu katup dihubungkan melalui kawat pada pengatur akselerasi atau gas pada stang kemudi. Nah, dengan adanya katup ini, maka lubang tempat mengalirnya udara dapat dipersempit. Nah, penyempitan saluran udara ini disebut Venturi, yang gunanya agar pada saat udara melewati Venturi, yang alirannya tuh menjadi lebih cepat. Nah, gunanya mempercepat aliran udara di bagian Venturi ini adalah agar udara yang mengalir cukup kuat untuk membawa partikel-partikel bensin yang keluar dari mulut saluran di bawah throttle valve. Nah, inilah partikel-partikel pada mangkuk bensin ini. Nah, itu dia terhisap atau tertarik oleh kuatnya udara yang mengalir. Nah, terus bensin dapat keluar dari saluran bila aliran udara pada bagian Venturi dipercepat. Nah, berarti tekanan udara pada bagian Venturi ini adalah rendah. Nah, jika volumenya rendah, maka tekanan udaranya itu adalah semakin tinggi. Nah, maka mengalirlah nozzle pada bagian jet atau spuyer. Nah, terus pada bagian jet kemudian keluar pada bagian saluran main jet. Keluarnya bensin pada saluran main jet ini sudah merupakan kabut bahan bakar. Nah, terus juga di sini ada unsur dasar kerja karburator. Nah,
Yang pertama itu adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu tekanan udara yang bebas di sekitar kita. Tekanan udara ini akan selalu memenuhi setiap permukaan. Nah, terus juga ada vakum. Nah, vakum ini adalah hampa, yaitu tidak ada udara sama sekali dalam suatu ruangan tertutup. Namun lebih mudah dalam pemahaman kerja karburator, setiap tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer disebut dengan vakum atau tekanan rendah. Nah, jadi di saat piston bergerak menuju titik mati bawah atau TMB, pada saat langkah hisap, maka tertimbunlah menimbulkan tekanan rendah atau vakum. Nah, terjadinya perbedaan tekanan antara ruang silinder dan udara bebas, maka udara akan mengalir masuk ke dalam silinder melalui karburator. Terus juga ada venturi. Unsur dasar kerja karburator yaitu ada juga venturi. Perbedaan tekanan merupakan dasar kerja dari suatu karburator. Dengan mendapatkan suatu perbedaan tekanan di dalam karburator, maka dibuatlah suatu penyempitan saluran udara di dalam karburator. Nah, inilah venturi ini, penyempitan saluran udara. Nah, semakin cepat udara bergerak atau mengalir pada suatu venturi, maka akan semakin rendah. Nah, terus juga itulah cara kerja pada karburator. Nah, selanjutnya yaitu injeksi. Pada materi kedua yaitu injeksi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Bashirun dan kawan-kawannya pada tahun 2008 tentang sistem bahan bakar injeksi, dapat disimpulkan bahwa sistem injeksi adalah sistem pencampuran antara bahan bakar dan udara dikontrol secara elektronik. Bahan bakar disalurkan menggunakan pompa pada tekanan tertentu untuk disemprotkan menggunakan injektor sebagai pencampuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar. Dalam menjalankan sistem EV atau Electronic Fuel Injection, tentu dibantu oleh beberapa komponen penting, yaitu di sini ada tangki bahan bakar, terus ada filter bensin, lalu ada pompa bensin, ada selang bahan bakar, ada delivery pipe, ada injektor, pressure regulator, fuel pipe, return pipe, dan ECU. Nah, terus juga ada TPS atau throttle position sensor. Itu berfungsi untuk mendeteksi bukan throttle untuk mengetahui kondisi mesin saat digas. Terus juga ada engine oil temperature. Nah, itu juga berfungsi untuk mendeteksi suhu kerja mesin sekaligus sebagai data ke ECU untuk menentukan durasi injeksi. Nah, EOT dipasang di cylinder head di mana ujung sensor berhubungan langsung dengan oil perumas. Terus juga ada oxygen sensor berfungsi untuk mendeteksi oksigen sebagai input ke ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Nah, ECU sendiri adalah menerima data atau informasi dari sensor yang ada. Nah, terus juga ECU akan memberi sinyal ke aktuator. Terus juga berfungsi untuk mengontrol sistem kelistrikan pada kendaraan. Nah, return pipe itu juga untuk mengalirkan sisa bensin menuju ke tangki. Nah, terus di sini ada fuel pipe. Fuel pipe itu selang bahan bakar sebagai saluran tempat mengalirnya bensin dari tangki ke injektor. Terus juga di sini ada pressure regulator. Nah, berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam saluran bensin agar tetap dalam keadaan stabil. Komponen ini diperlukan untuk mencegah kelebihan tekanan di dalam saluran bensin akibat pompa bensin yang terus bekerja. Lalu di sini ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk mengeluarkan bensin dari delivery pipe dengan komposisi gas yang cukup. Injektor bekerja dengan bantuan solenoid. Solenoid tidak akan mendapat tegangan listrik saat mesin mati sehingga nozzle pada injektor terbuka. Nah, terus di sini ada delivery pipe. Delivery pipe ini menampung bensin yang dipompa oleh pompa bensin. Nah, pipa ini memiliki beberapa lubang yaitu inlet hose,
yang menghubungkan saluran bensin dan tangki, serta injektor hose yang berfungsi terhubung ke semua injektor. Lalu di sini ada pompa bensin untuk mengalirkan bensin dari tangki ke injektor dan meningkatkan tekanan bahan bakar pada fuel pipe. Nah, terus pada sistem electronic fuel injection, pompa bensin sudah digerakkan dengan sistem listrik. Nah, terus di sini ada filter bensin, yaitu untuk menyaring filter kasar atau menyaring kotoran padat dan besar, dan menyaring filter halus atau menyaring kotoran kecil. Nah, terus juga ada tangki bahan bakar menampung bensin yang merupakan sumber tenaga kendaraan. Lalu selanjutnya di sini ada cara kerja injeksi. Nah, sistem injeksi merupakan teknologi yang bekerja untuk menyempurnakan proses penyaluran bahan bakar ke ruang bakar. Nah, di mana bahan bakar akan disemprotkan ke ruang bakar dalam bentuk kabut dengan perbandingan yang telah ditentukan. Terus sebelumnya mengikuti seberapa banyak udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dengan demikian, campuran udara dan bahan bakar akan menjadi efisien dan maksimal. Penginjeksian pada motor bensin dilakukan di ujung intake manifold sebelum katup masuk tertutup, sehingga waktu penginjeksian tidak sama persis dengan percikan bunga. Sistem EV pada motor dirancang agar bisa melakukan penyemprotan bahan bakar dengan jumlah dan waktu penginjeksian ditentukan berdasarkan masukan dari sensor-sensor yang masuk ke ECM atau elektronik atau elektronik apa ya, modul kalau nggak salah. Nah, inilah di sini ada injektor atau injeksi. Nah, di sini pada saat TMA, pada saat di ujung TMA, nah disemprotkan dulu bahan bakar sehingga sesudah TMA baru busi akan dipercikan. Nah, di sini ada fuel filter. Nah, hebatnya pada injeksi ini, dia bisa mengatur pengeluaran bensin dan udara sesuai dengan tarikan gas. Jadi yang kita sebut tadi TPS atau throttle position sensor. Nah, ini mengetahui kondisi mesin saat digas. Jadi udara dan bahan bakarnya itu berbanding sama. Nah, sehingga tidak terjadi kelebihan emisi karbon dioksida. Berbeda dengan karburator. Nah, lebih efisiensi lah. Nah, terus perbedaan pada karburator dan injeksi. Karburator pencampuran bahan bakar dan udara yang disebabkan adanya kevakuman ruang bakar yang terjadi akibat langkah hisap piston. Berbeda dengan injeksi adalah pencampuran bahan bakar dan udara yang dilakukan oleh injektor atas perintah dari ECM yang mempertimbangkan sinyal dari sensor-sensor yang menyebar di seluruh mesin dan knalpot. Nah, perbedaan kedua yaitu pada karburator, untuk memperkaya campuran bensin, diaktifkanlah cuk agar perbandingan bensin menjadi kaya. Nah, injeksi dan sensor temperatur akan melaporkan keadaan temperatur mesin yang dingin agar ECM memerintahkan injektor untuk memperkaya campuran bensin. Nah, ini berbeda ya. Nah, terus juga di sini karburator dibantu dengan adanya nozzle accelerator yang berfungsi menambah pasokan bahan bakar ke mesin pada saat throttle gas dibuka secara tiba-tiba. Nah, berbeda dengan injeksi ini ada sensor throttle position akan mengirimkan laporan ke ECM bahwa terjadi pembukaan throttle secara mendadak dan ECM memerintahkan injektor untuk memperkaya campuran bensin. Nah, kalau injeksi itu dia lebih ke elektronik. Nah, main jet dan pilot jet pada karburator terbuka penuh sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, injeksi dia diatur oleh sensor throttle position dan sensor kevakuman di intake manifold
sama-sama mengirimkan sinyal ke ECM atau yang bisa disebut sebagai engine control module atau rangkaian untuk mengontrol kinerja mesin. Nah, agar sedikit memperkaya campuran bensin untuk menghasilkan daya maksimum. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila durasinya agak lama dan penjelasannya agak detail, karena pencarian saya ini berdasarkan dari jurnal dan web yang valid. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan bila ada salah penjelasan, mohon diluruskan. Kritik dan saran mohon dituangkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.